Nama gue Aji Dimas Ramayanda. Gue seorang pengusaha, punya kedai kopi. Kedai kopinya namanya Sagale. Gue mulai Sagale ini dari tahun 2017. Tahun 2017 itu ya gue bersama beberapa partner, saudara-saudara gue itu memulai usaha ini gitu, si kopi Sagale ini. Jadi pertama kali itu kita bikinnya di gang. Asal mulanya menarik banget sih. Kebetulan keluarga istri gue itu punya rumah makan Padang, namanya rumah makan Sepakat. Yaitu rumah makan yang untuk anak-anak Jakarta Selatan tuh udah cukup legendaris lah dari tahun 76 gitu. Kita nih sebagai generasi penerusnya, generasi ketiga, gue dan istri dan saudara-saudaranya itu nggak ada yang punya pengalaman di bisnis F&B gitu. Salah satunya yang pernah berusaha tuh antara lain gue gitu, yang lainnya pada kerja kantoran. Jadi akhirnya yaudah kita cari satu produk tuh yang memang bener-bener kita emang sering minum gitu atau kita sering konsumsi. Dan gue pada saat itu pas gue jadi konsultan, kalau kita jadi konsultan kan meeting sama klien di cafe kebanyakan gitu, di coffee shop dan segala macam. Dan tanpa gue sadarin, kalau gue hitung-hitung, gue kayak meeting misalnya di coffee shop internasional gitu, gue tuh bisa ngabisin mungkin sebulan jutaan kali. Akhirnya gue mikir enak banget ya kalau misalnya kita punya kantor yang ada coffee shopnya, jadi gue bisa tarik tamu-tamu gue ke situ gitu. Ya udah gue gabungin aja tuh mimpi kita sama kita punya tugas untuk ngejalanin usahanya keluarga. Yaudah kita coba ya bikin, kebetulan gue ada suka bikin kopi yang gue simpen gitu di rumah, dan itu gue cobain ke saudara-saudara gue, mereka pada suka tuh. Habis itu yuk kita cobain bikin ini kopi susu gitu, hanya satu varian. Ya udah di rumah kita jualan satu varian, kita coba dengan modal yang sangat minim, terus kita jalan. Kita udah punya plan tuh, punya plan untuk hubungin influencer, hubungin Instagram, seleb Instagram dan segala macam, punya marketing plan. Tapi qadar Allah jalannya beda. Waktu itu Presiden kita Jokowi datang ke salah satu coffee shop di Bilangan Cipete tuh. Di saat itu, di pekan itu tuh semuanya berubah sih untuk industri kopi. Jadi booming banget semua industri kopi. Jadi pada saat itu tuh baru ada beberapa coffee shop tuh di awal-awal. Nah, kita salah satunya yang baru mulai. Kita bisa jualan 600 sampai 800 gelas satu hari, Masya Allah. Dan hanya satu varian ya, bukan macam-macam varian, hanya kopi susu. Jadi pada saat itu tuh pembelajaran yang ya Allah kasih jalannya tuh pembelajaran yang sangat crash course banget gitu. Jadi dari situ nggak lama, selang waktu 1-2 bulan, kita mikir bahwa wah ini nggak mungkin nih, kita tadinya rencana kita mau taruh di rumah makan orang tua kita nih. Udah kita belajar bentar, terus kita pindah ke rumah makan. Terus kita mikir, wah nggak mungkin nih, karena Gojeknya sebanyak ini, yang ada nanti rumah makan isinya Gojek semua nih. Kita seriusin, kita berjalan, baru tuh kita mulai nyari-nyari kedai. 2017 di bulan Ramadan, kita dapat tuh kedai Sambas. Alhamdulillah di tahun 2017 itu kita sewa, kita pindah dari rumah ke Sungai Sambas. Habis itu berjalan, terus udah Alhamdulillah banyak yang teman-teman yang mau support. Kita ada di Sungai Sambas, terus kedai kedua itu di Pondok Indah Mall 1, PIM 1 di area 51 di food courtnya. Terus kedai ketiga itu kita di Rumah Sagale Wijaya, Jalan Wijaya 9. Kedai keempat itu kita ada di Bandung, di Jalan Bau Reksa, itu barengan sama teman-teman kita dari Rafnek di satu tempat. Terus kedai kelima itu kita ada di salah satu perkantoran di Gatot Subroto, Telkom Landmark Tower. Terus yang terbaru kedai keenam yang di Bintaro ini. Ya resep awalnya tuh dari kopi susu yang memang dari yang gue pribadi suka bikin setiap. Jadi gue tiap hari tuh bikin kopi susu, terus gue taruh kulkas gitu. Gue minum, terus gue kasih istri gue, kan ini enak banget nih gitu. Nah itu tuh yang cikal bakalnya. Nah dari situ baru tuh kita mulai ngulik tuh dari satu resep. Kita lebarin lagi jadi bikin beberapa resep. Dan pada saat itu kan gue partneran tuh berenam saudara-saudara kita. Ya kita ngetes ke masing-masing 10 orang ya teman-teman kita nih gitu. Yang lucunya sih pada saat itu kita udah milih satu resep tuh, yang ini nih gitu. Tapi last minute ada masukan di beberapa orang bahwa kayaknya yang lebih pahit nih lebih enak nih. Terus kita mikir kopi susu yang lebih pahit belum ada ya. Akhirnya kita decide untuk launch yang lebih pahit itu. Dan itu sampai sekarang tuh resep itu tuh alhamdulillah. Oh iya, awalnya karena kita mau nyari koneksi sih antara gimana caranya biar nyambung nih kita jualan kopi, tapi nyambung sama rumah makan Sepakat gitu, yang sudah rumah makan keluarga kita. Saya yaudah rootsnya kita cari aja yuk, ya si Minangnya aja kita angkat yuk gitu. Ya udah kita cari apa yang namanya ya.
Akhirnya ketemulah nama Sagaleh ini, segelas artinya kan. Kita kan sebagai brand ya kita juga harus panjangin nih story-nya gitu. Ya udah kita coba cari nih apa sih yang kita mau angkat, apa sih benang merahnya, kemana sih kita mau jalan. Nah akhirnya kita tentukan bahwa kita komit untuk mengenalkan Indonesia dengan segelas kopi gitu. Roots-nya balik lagi memang ke Indonesianya. Cuman karena platform awalnya itu kita mulai dengan Minang, akhirnya kita kembaliin gimana caranya kita balikin ke Minang yuk. Dan kita mau ngasih lihat bahwa kopi ini tuh dimanapun mau kita translate, walaupun ini mungkin ngetrennya di luar negeri gitu ya, tapi kita tarik ke Indonesia, kita pakai beans lokal dari Indonesia, terus kita pakai bahan-bahannya itu lokal semua, kita namain dengan nama yang mungkin terkenal di luar, tapi sama aja rasanya gitu loh. Jadi kita memang mau ngasih tahu bahwa ya kopi Indonesia tuh nggak kalah, memang sama-sama berkualitas dan bisa juga dikenalkan ke masyarakat luas gitu. Ya kita gimana caranya kita coba cari semua touch point, semua titik-titik sentuhan kita dengan customer itu kita coba pikirin sedetail mungkin sih Bang Ken, dari gimana cara kita greeting kayak tadi lo bilang, Uni udah. Terus kita juga sekarang lagi coba mau memperkenalkan kopi-kopi lokal, petaninya siapa, dia di harvest di mana, terus processingnya gimana, terus dari gimana caranya kita mendekorasi store kita, komunikasi kita di sosial media kayak gitu-gitu tuh kita benar-benar pikirin banget sih insya Allah. Kita yakin dulu kalau rezeki itu udah Allah tentuin. Nah, nomor satu itu. Jadi gimana pun juga kita hanya bisa berikhtiar. Gue dan partner-partner gue semuanya sih kita samain visi bahwa ya kita berikan yang terbaik aja, ikhtiar kita. Insya Allah kita percaya pasti Allah akan kasih jalan yang terbaik. Kita sih di industri kopi sendiri, kalau gue ngobrol sama beberapa teman-teman yang punya coffee shop gitu, memang kita nggak merasa bahwa kita semua tuh kompetitor. Maksudnya kita berkompetisi iya, tapi banyaknya kedai kopi itu justru mendidik market kita. Jadi peminum kopi di Indonesia tuh masih sangat secara volume masih sangat rendah banget. Jadi kalau di luar negeri mungkin kayak negara-negara lain kayak di Australia gitu, penduduknya lebih dikit kan, tapi mereka bisa konsumsi kopi itu lebih banyak gitu. Satu orang mungkin bisa 3-4 kali sehari gitu, sedangkan kita mungkin 1 kali atau 2 kali aja sehari. Jadi dengan banyaknya kedai kopi yang menyediakan macam-macam ya, ada yang specialty, ada yang memang khusus di manual brewing, ada yang jualan kopi susu gitu. Jadi market tuh lebih bisa ngeliat bahwa kopi tuh banyak macamnya ya, dan ternyata ini tuh bukan minuman yang occasional doang, bukan yang sekali 2 kali diminum, tapi gue bisa minum kopi kapan aja gitu. Kita ngelihatnya lebih ke situ sih. Dan kita berusaha untuk mempertahankan satu level of service sih, dari quality control kita selalu cek, terus gimana servisnya teman-teman kita yang di lapangan gitu, terus gimana kita sangat nge-treat customer kita, dan komunikasi tuh dari hari pertama sampai sekarang tuh insya Allah semua yang DM ke kita, semua yang mention kita tuh kita ajak ngobrol sih. Jadi dari situ tuh kita tahu tuh masukan, dan sering banget dari dulu sampai sekarang tuh justru yang ngebentuk kita sampai kayak gini antara lain salah satunya customer kita sih. Jadi dari situ sih kita pengen bikin brand kita ini atau produk kita ini tuh benar-benar membuat customer banget gitu. Nah mungkin insya Allah sih itu yang bikin kita bisa survive juga gitu. Jadi memang awalnya kita terjun ke dunia kopi kan macam-macam ya orang yang terjun ke dunia kopi. Ada yang benar-benar memang dari dari hulu gitu, dari petaninya, dari dia processing, dia roasting dan segala macam. Nah kalau kita tuh tipikal yang lebih dari hilirnya. Jadi gue tuh belajarnya justru di nyeduh kopi. Gue lebih belajar ke situ sih. Gue belum ke arah processing terus petani dan segala macam. Memang dari dulu kita ada beberapa partner yang memang kita percaya banget untuk mereka supply beans ke kita. Tapi memang QC kita bareng-bareng nih. Kita cupping bareng yuk, kita rasain. Oh, cita rasanya Sagaleh ini kayak gini nih, standar-standarnya seperti ini. Nah, dari situ teman-teman yang kita kasih kepercayaan untuk ya udah lo berkarya aja gitu. Gimana lo roasting kopi lo, gimana lo nyampurin blendnya dan segala macam. Nah, setelah itu kita udah dapat hasil akhirnya dari teman-teman kita itu gitu. Jadi kita belum sampai ke petani sih. Kita
sampai ke partner kita, which is dia roaster dan dia yang berhubungan sama petani-petaninya. Kurang lebih memang udah dikurasi sama dia, karena ya kayak kita sebagai kedai kopi yang dihilir, yang benar-benar menyeduh hasil olahan kopi itu dari tadinya bentuk tanaman sampai jadi biji yang sudah di roasting. Kita punya standar-standar tertentu sih. Jadi kayak misalnya kita pakainya kopi yang seperti apa nih, grade-nya. Kalau di kopi kan ada grade-nya gitu. Atau enggak kita pakainya jenis roastingnya kayak gimana, apakah di sangrainya yang medium atau yang dark atau seperti apa. Nah nanti itu urusan yang mengolah si bahan bakunya tuh si partner kita yang kita kasih kepercayaan. Secara produk halal sih memang sebenarnya kita sebagai seorang muslim tuh wajib untuk conscious ya, untuk sadar gitu ya. Kalau gue sendiri di bidang kopi lebih ke arah kita harus cermat sih ngelihat supplier kita gitu. Karena terkadang apalagi sekarang ya banyak nih berjamuran nih kedai-kedai kopi yang menjual kopi-kopi yang dicampur nih, campur khamar dan lain sebagainya gitu. Ya dari situ sih sebenarnya kita harus lebih aware aja sebagai produsen, barang-barang apa sih yang kita pakai untuk bikin produk kita gitu. Sertifikasi halal memang untuk beberapa bisnis memang penting banget sih, tapi mungkin prosesnya aja sih yang kita sebagai pelaku usaha itu mungkin yang terkadang belum meluangkan waktu untuk ke situ gitu. Tapi kalau misalnya masih di makanan-makanan atau minuman-minuman yang umum sih, gua rasa sih masih aman-aman aja insya Allah gitu. Ya itu kalau itu lebih ke knowledge ke konsumen kali ya gitu. Maksudnya memang wacana-wacana tentang itu memang harus banyak kita sebarin gitu. Mungkin terkadang nggak cuma dari konsumen kayak tadi gitu, balik ke kita sebagai produsen juga kita harus tahu nih bener-bener nih produk ini tuh sebenarnya halal apa enggak sih. Yang mungkin sering ditemuin di dunia kopi dan bakery itu salah satunya vanilla gitu, vanilla essence. Orang tau vanilla essence tuh halal-halal aja, padahal bikinnya pakai vodka gitu. Jadi nggak ada halal sama sekali gitu. Mungkin kalau vanilla powder atau vanilla flavoring iya masih bisa gitu. Nah, jadi kadang-kadang hal-hal yang buat kita sepele itu yang harus kita perhatiin sih sebenarnya gitu.